Hai guys, ketemu lagi bersama saya Yustin dalam pembelajaran Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan belajar mengenai data atribut peta. Yang perlu kita perhatikan karena ini adalah Sistem Informasi Geografis yang berarti tersusun atas peta digitasi. Peta digitasi di sini sebagai informasi spasial dan atau data vektor, kita kenal sebagai data vektor, dan data tabular sebagai informasi atributal. Nah, dari kedua data tersebut, data vektor dan data tabular akan saling memperkuat fungsionalitas dari sebuah peta digital. Dengan data atribut, kita bisa melakukan proses-proses spasial seperti query dan labeling. Nah, data atribut akan memberikan keterangan tentang berbagai hal atas suatu objek spasial, baik berupa titik, garis, ataupun poligon. Nah, data atribut inilah yang akan memberikan makna terhadap suatu data spasial dalam sistem informasi geografis. Oke, sebuah objek sebagai contoh, garis dapat berarti jalan, jaringan drainase, jaringan perlistrikan, dan lain-lain. Dan untuk mengetahui dan memahami, kita perlu data atribut. Jadi kalau garis kita bisa yakin itu jalan atau itu jaringan drainase berdasarkan data-data atribut. Nah, data atribut peta diwujudkan dalam sebuah tabel yang selalu akan menyertai dalam pembuatan data vektor. Nah, kemudian di dalam data atribut, setiap record atau baris data selalu mewakili keterkaitan dengan data spasial. Artinya, pada setiap baris datanya selalu terdapat objek spasial. Contohnya, di data atribut saya terdapat 12 baris, itu berarti terdapat 12 poligon pada data spasial. Begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya kemarin saya adakan pertemuan untuk melihat hasil kerja teman-teman, melihat contoh bahwa Genuk ada 12 kelurahan, maka 12 poligon dibuktikan dari atribut yang jumlah baris datanya adalah 12. Gitu teman-teman. Kemudian data atribut dalam QGIS dalam prosesnya dapat kita tambahkan dan kita kurangi filenya. Bisa dilakukan proses pencarian, penggantian isi data, dan proses seleksi. Nah, ketika kita ingin menambahkan, mengganti data, dan lain-lainnya, maka dalam melakukan proses pengolahan data, maka tabel atribut harus dalam keadaan mode editing. Oke. Nah, sebelum kita menambahkan fil baru, teman-teman harus tahu bahwa sebuah objek spasial itu dapat memiliki lebih dari satu informasi. Misalnya, satu poligon itu dapat berisi informasi nama wilayah, luas, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, kepadatan, dan lain sebagainya. Nah, informasi tersebut biasanya harus dicatat di dalam kolom atau fil data atribut dari peta tersebut. Nah, kalau kolomnya belum tersedia, maka kita terlebih dahulu harus membuat. Kita langsung aja di sini bisa kita tambahkan new fill atau Ctrl W. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu adalah di dalam membuat new fill atau fill baru, kolom baru, yaitu pada tipe data kita dan pada jumlah digit atau banyaknya huruf dari data kita pada masing-masing kolom. Di sini teman-teman kemarin itu belum membuat
atau memberi nama pada tiap kelurahan yang sudah teman-teman buat. Sehingga silakan teman-teman tambahkan kolom kelurahan. Di sini saya klik nama kelurahan. Nama kolom tidak boleh dispasi, prinsipnya hampir sama seperti menambahkan variabel gitu ya. Jadi teman-teman jangan diberi spasi. Kalau komennya boleh diisi boleh tidak. Di sini saya tulis kelurahan di Kecamatan Genuk. Kemudian tipenya teman-teman ada integer biasanya untuk bilangan bulat. Kemudian kalau teman-teman nanti ada bilangan yang ada desimalnya, maka teman-teman pakai yang real. Kalau teks ya teman-teman pakai yang teks. Nah, di sini nama kelurahan ini bentuknya adalah teks, maka saya pilih string. Kemudian di sini saya contohkan panjangnya 50. Kemudian saya oke. Nah, di sini sudah ada tambahan satu kolom. Kalaupun teman-teman mau menghapus, gampang sekali. Teman-teman bisa klik delete field. Jadi teman-teman bisa klik kelurahan, kemudian teman-teman klik OK, dia hilang gitu. Nah, kalau kolom kelurahan teman-teman sudah jadi, tinggal kita isi. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa untuk mengisi tiap baris tidak boleh asal, karena tiap baris data atribut itu memiliki hubungan terhadap objek spasial dari peta digital. Artinya bahwa sebuah baris itu sebuah baris atribut itu akan memberikan penjelasan terhadap sebuah objek pada data spasial. Nah, agar kita tidak salah memberi nama atau keterangan pada atribut, maka kita bisa menseleksi data tersebut. Salah satu bentuk proses seleksi adalah mengklik pada nomor baris. Ini contoh. Nanti begitu kita klik pada nomor baris, maka akan ada perubahan warna, atau yang kita seleksi ini akan disimbolkan dengan warna latar belakang kuning pada data spasial kita. Teman-teman bisa lihat di sini yang saya klik ini, di sini terblok, artinya yang ini itu. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa mulai mengisi dengan cara diseleksi seperti itu. Nah, di sini teman-teman supaya gampang, teman-teman bisa klik doc atribut tabel. Nah, kalau docnya sudah diisi, sudah diklik, maka akan muncul seperti ini, dan kita sudah bisa mulai memberikan atribut tabel. Jangan lupa teman-teman untuk membuat transparan dulu petanya supaya JPEG-nya bisa terbaca. Saya dimulai dari sini, Banget Ayu Kulon. Oke, Banget Ayu Kulon yang ini saya bisa klik select feature-nya di sini. Oke, di sini Banget Ayu Kulon. Kemudian kalau sudah saya pindah lagi. Oke, di sini Banget Ayu Wetan. Teman-teman bisa lihat di sini. Banget Ayu Wetan. Kalau sudah oke, ini Banjardowo, ini Banjardowo. Nah, semua baris di data atribut saya sudah terisi. Teman-teman bisa lihat di sini ada 13 kelurahan. Di sini juga terdapat 13, tidak ada yang tidak ada sliver, tidak ada penumpukan. Silakan teman-teman coba. Nanti kita ketemu lagi di dalam video kaitannya dengan atribut tabel berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa.